Seorang santri di Kota Tangerang tewas akibat mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah rekannya. Penganiayaan dipicu masalah salah paham antara salah seorang terduga pelaku dengan korban. Mengenyam ilmu agama bagi remaja berinisial RAP Sirna setelah ia meregang nyawa di tempatnya menimba ilmu di pondok pesantren di Cipondoh, Kota Tangerang. Hasil otopsi, korban yang baru duduk di kelas 7 setingkat sekolah menengah ini meninggal dunia usai mengalami penganiayaan oleh sejumlah seniornya di area pondok pesantren saat jam mandi. Diduga aksi penganiayaan dipicu provokasi seorang terduga pelaku yang tidak senang dengan sikap korban. Yang jelas ada salah seorang santri yang ada ketersinggungan ya terhadap korban sehingga dia yang memprovokasi jadi seperti itu. Dan ada indikasi kelalaian dari pengelola? Sementara belum ada ya. Sementara belum ada karena memang itu pada saat jam istirahat pas mau mandi ya pada saat kejadian. 12 terduga pelaku penganiayaan yang masih di bawah umur kini masih menjalani pemeriksaan di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tangerang Kota. Usai diotopsi, jasad korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi-lagi kita sayangkan seorang santri harus meregang nyawa atau meninggal dunia. Ini diduga dianiaya oleh rekannya sendiri. Nah, ini Ustadz Mukhlis, mungkin saja masih ada sebagian pondok pesantren yang meyakini bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk menempa mental santri supaya kuat. Namun disayangkan akhirnya kebablasan sampai jatuh korban jiwa. Bagaimana menurut Ustadz melihat pandangan ini? Ya, kita tentu berduka dan juga sekaligus prihatin ya, dunia pendidikan kita kembali tercoreng oleh berbagai aksi kekerasan ya. Kita dengar ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Lebih-lebih itu terjadi di lembaga pendidikan yang merupakan tempat mempersiapkan generasi muda kita dengan pendidikan akhlak ya. Tentu itu amat kita sayangkan ya, kejadian demi kejadian masih saja terus dialami. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Pemerintah daerah, pengelola pesantren, pemerintah pusat, orang tua, ini semua harus terlibat ya. Karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja ya. Dan ini saya kira kasus ya. Tidak bisa kita generalisir bahwa dunia pesantren begitu. Memang ada beberapa pesantren yang menerapkan ya kedisiplinan tinggi dengan menggunakan kekerasan. Tapi saya kira belakangan ini sudah semakin menyadari ya, para pengelola pendidikan pesantren sudah membekali para pembimbingnya, pengasuhnya itu dengan cara-cara penanganan terhadap anak-anak yang nakal dan lain sebagainya ya. Memang tantangan pengelola pesantren sekarang ini semakin berat ya. Itu karena ya banyak hal ya, karena faktor inputnya juga sekarang anak-anak yang masuk pesantren itu kan di luar mereka sudah terbiasa dengan tayangan-tayangan kekerasan yang diakses melalui media sosial dan lain sebagainya. Ada juga anggapan salah ya dari beberapa orang tua yang menganggap pesantren itu seperti bengkel, tempat memperbaiki anak. Jadi kalau ada anak nakal itu dipesantrenkan saja. Nah tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi para pengelola pesantren, bagaimana tetap memberikan pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan akhlak bagi para santri-santri itu. Ini kan belakangan juga kasus yang melibatkan pondok pesantren ini santer terdengar tidak hanya kekerasan namun juga pelecehan seksual terjadi, baik dilakukan oleh oknum guru atau rekannya. Bagaimana menurut Ustadz melihat dan mengantisipasi hal ini? Kekerasan itu bisa terjadi di mana saja ya, di dunia pendidikan maupun lainnya, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren ya. Ini sekali lagi karena sekarang ini anak-anak kita kan dengan bebasnya ya mengakses tayangan-tayangan pornografi maupun kekerasan fisik ya, sehingga itu membekas dalam diri mereka, dan ketika mereka ada dalam lingkungan seperti pesantren ini, itulah yang membentuk mental mereka sehingga kemudian gampang sekali melakukan kekerasan itu.
Nah, tentu ini tidak bisa kita biarkan ya. Saya kira Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan itu juga harus menginisiasi ya. Bagaimana mendorong, termasuk juga Kementerian Agama ya, mendorong pendidikan pesantren atau sekolah atau madrasah yang ramah anak, tidak lagi menggunakan kekerasan ya, kekerasan fisik ya dalam memberikan hukuman atau sanksi misalnya. Walaupun tentu kita tidak bisa mengintervensi, terutama pesantren ya, mereka punya kebijakan tersendiri, punya pertimbangan tersendiri, tetapi sekali lagi bahwa kekerasan fisik dalam pendidikan itu memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah itu sangat menekankan pendidikan yang lemah lembut, pendidikan yang penuh kasih sayang, terutama kepada anak-anak ya, karena mereka itu akan tumbuh dengan jiwa yang lemah lembut kalau dididik dengan cara itu ya. Sebaliknya kalau dididik dengan cara-cara kekerasan, ini nanti akan membekas ya dalam diri anak, sehingga mereka akan memiliki perilaku yang semacam itu. Jadi pemerintah harus terlibat, pemerintah daerah, masyarakat, pengelola pesantren juga harus mempersiapkan ya para pendidiknya, para pengasuhnya, para pembimbing santri-santri itu dengan pedagogi ya, bagaimana menangani anak nakal ya, itu harus diupdate terus pengetahuan mereka, karena anak-anak sekarang ini sangat dinamis ya, mereka harus tahu cara menangani itu. Begitu juga orang tua santri, mereka jangan hanya melepas begitu saja anak ke pesantren, tapi dibekalilah supaya di pesantren itu mereka juga bisa bersinergi dengan teman-temannya, memupuk diri dengan nilai-nilai kebaikan ya. Saya kira itu. Ya, Masya Allah, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk penanganan masalah untuk santri ini ya Ustadz, mulai dari cara yang keras ataupun yang lembut, namun insya Allah dengan cara yang lembut pun semua bisa dilakukan, dan semoga kedepannya pondok pesantren ini bisa mendapat stigma yang positif dari masyarakat dengan berkurangnya kasus-kasus yang tidak baik begitu ya Ustadz.